Perkenalkan, nama saya Reniati. Saya akan membawakan materi tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembaca. Yang artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Dengan demikian, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara penulis dan pembaca atau antara pembicara dan pendengar. Di dalam kamus, kata efektif pada kalimat efektif mempunyai beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Dengan demikian, kalimat efektif dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau bagi pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Ciri kalimat efektif tidak berarti bahwa wujud kalimatnya harus pendek-pendek, tetapi yang dipentingkan adalah kesamaan informasi. Bisa jadi kalimatnya pendek tetapi membingungkan orang, dan bisa jadi kalimatnya panjang tetapi informasinya mudah dipahami. Untuk itulah, kalimat efektif harus dibercirikan kelugasan, ketepatan, dan kejelasan di samping ciri lain seperti kehematan dan kesejajaran. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja, yang perlu-perlu atau yang penting-penting saja, tidak boleh berbelit-belit, tetapi disampaikan secara sederhana. Contohnya, pada kalimat terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas, mau tidak mau memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Contoh kalimat tersebut merupakan termasuk kalimat yang tidak efektif karena ketidaklugasan informasi yang disampaikan. Penggunaan frasa mau tidak mau pada kalimat itu menjadi penyebab kalimat itu tidak efektif. Agar efektif, penggunaan frasa tersebut harus ditanggalkan untuk memudahkan pemahaman. Contoh itu dimunculkan kembali dengan sedikit memodifikasi penomoran seperti berikut. Terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas, memaksa industri kertas untuk menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Tampak bahwa kalimat tersebut lebih lugas dari kalimat sebelumnya. Hal itu terjadi karena frasa mau tidak mau pada kalimat tersebut ditanggalkan. Sementara itu ketidaklugasan informasi masih mengambang dan belum selesai. Selanjutnya, aturan di dalam kalimat majemuk setara mensyaratkan jika subjek kalimat pada klausa kedua sama dengan subjek pada klausa pertama. Subjek yang sama pada klausa kedua tersebut harus ditanggalkan, dielipskan atau dilesapkan. Sehubungan dengan itu, subjek yang sama pada klausa kedua dalam kalimat tersebut yaitu pelayanan kesehatan tradisional. Contohnya pada kalimat berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional dibedakan menjadi pelayanan kesehatan yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. Jadi pelayanan kesehatan tradisional harus ditinggalkan sehingga kalimat lebih lugas daripada kalimat sebelumnya. Dan selanjutnya, ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu harus jitu atau kena benar, sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian
Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir, karena kalimat yang multitafsir pasti menimbulkan ketaksaan atau keambiguan, yaitu maknanya lebih dari satu, menjadi kabur atau bahkan meragukan. Contohnya, rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Kalimat tersebut tidak efektif karena ketidaktepatan informasi yang akan disampaikan. Frasa yang antik dalam rumah seniman yang antik itu, pada kalimat tersebut ditafsirkan lebih dari satu makna. Jadi frasa yang antik lebih dari satu makna. Yang antik itu rumahnya atau yang antik itu senimannya. Untuk itu, agar tidak menimbulkan multitafsir atau keambiguan makna, kalimat tersebut dapat diubah seperti pada contohnya, rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah, menjadi rumah yang antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Jika dicermati, maka kalimat tidak dapat yang sebelumnya tidak dapat ditafsirkan lain selain yang terdapat dalam kalimat itu, sedangkan informasi pada kalimat tadi menimbulkan multitafsir karena mengandung makna lebih dari satu. Selanjutnya ketidaktepatan yang menyebabkan ketidakefektifan kalimat ini cenderung tidak disebabkan oleh kesalahan struktur, tetapi disebabkan oleh pemilihan, penggunaan, atau penempatan kata yang tidak pas, tidak jitu, atau tidak cermat sehingga menimbulkan ketaksaan makna kalimat. Ketaksaan makna kalimat juga dapat terjadi karena peletakan suatu kata secara tidak pas seperti kata baru pada kalimat. Karena kepadatan program, untuk tahun anggaran ini pelatihan karyawan baru dapat dilaksanakan pertengahan bulan Juli. Kata baru pada contoh tersebut dapat menjelaskan karyawan dan dapat pula menjelaskan dapat dilaksanakan. Agar tidak multitafsir, kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan beberapa cara, yaitu menggunakan tanda hubung sebagai pengikat kata itu dengan kata di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya, atau mengubah letak kata itu seperti berikut. Karena kepadatan program, untuk tahun anggaran ini pelatihan karyawan diberi tanda hubung. Karyawan baru diberi tanda hubung dapat dilaksanakan pertengahan bulan Juli. Meskipun secara kaidah, terutama kaidah penulisan, kalimat tersebut benar, pemakai bahasa cenderung menggunakan bentuk kalimat seperti karena kepadatan program, untuk tahun anggaran ini pelatihan karyawan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli. Untuk menghindari keambiguan makna tersebut. Selanjutnya, Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya, tetapi ketidakjelasan struktur bisa jadi menimbulkan kebingungan orang untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Contoh, berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Jika dilihat sepintas, seolah-olah tidak ada permasalahan karena informasinya telah jelas, terutama apabila dilihat dari ragam bahasa lisan.
Namun dalam ragam bahasa tulis, ketiga kalimat di atas belum menunjukkan kejelasan unsur-unsurnya. Jika kalimat dianalisis, tampak bahwa frasa berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan itu berfungsi sebagai keterangan. Selanjutnya dapat diketahui berfungsi sebagai predikat, dan bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan merupakan klausa subordinatif yang berfungsi sebagai subjek, sehingga struktur kalimat semacam itu ada dalam tipe kalimat dasar bahasa Indonesia. Namun di dalam subjek yang berupa klausa subordinatif itu tidak lengkap unsur-unsurnya. Kalimat majemuk mensyaratkan bahwa jika subjek klausa subordinatif klausa bawahan tidak sama bentuknya dengan subjek klausa utama klausa inti, subjek pada klausa subordinatif tersebut harus muncul dalam kalimat itu agar kalimat tersebut menjadi efektif. Unsur subjek pada klausa subordinatif wajib dimunculkan. Untuk memudahkan pengalaman, contohnya tadi berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Diubah menjadi berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Kejelasan unsur-unsur di dalam kalimat membuat struktur kalimat menjadi benar sehingga memudahkan pemahaman terhadap kalimat. Daripada itu, selanjutnya struktur yang tidak jelas dapat menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Misalkan kalimat tak bersubjek, tak berpredikat, tak berobjek, tak berpelengkap, atau tak berketerangan. Ketidakjelasan struktur kalimat yang mengakibatkan ketidakefektifan dapat pula disebabkan oleh penggunaan konjungsi subordinatif yang berlebihan sehingga menyebabkan ketidakjelasan klausa utama, dan dalam kalimat tersebut seperti penggunaan kata penghubung berikut secara berlebihan. Jika setelah ada kata jika menggunakan kata maka. Contohnya, jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut, maka masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa bertindak anarkitis. Pemakaian penghubung jika dan maka menyebabkan kalimat tersebut semuanya berupa klausa subordinatif. Hal itu karena kata jika dan maka merupakan konjungsi subordinatif yang berfungsi sebagai pemerluas kalimat simpleks, kalimat dasar atau kalimat tunggal, menjadi kalimat kompleks, majemuk bertingkat. Jika ada klausa subordinatif, tentu klausa utama pun harus hadir. Konjungsi jika, kalau, dan maka merupakan konjungsi yang digunakan sebagai penanda klausa subordinatif, yang artinya kalimat simpleks yang dilekati konjungsi subordinatif akan berubah menjadi klausa subordinatif. Jika tuturan terdiri atas dua klausa bawahan atau dua klausa subordinatif, tuturan itu tidak dapat disebut sebagai kalimat. Konjungsi walaupun selain meskipun, sungguh pun, dan sekalipun merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan perlawanan atau penyangkalan. Sedangkan untuk kata tetapi dan namun merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan hal yang bertentangan.
Sementara itu namun, kata namun merupakan kata penghubung yang juga digunakan untuk mengungkapkan hal yang berlawanan atau bertentangan antara kalimat simpleks yang satu dan yang lain. Meskipun sama-sama merupakan kata penghubung intra kalimat, walaupun merupakan penghubung subordinatif dan tetapi merupakan penghubung koordinatif, memiliki kemiripan makna, yaitu penegasian, perlawanan, atau pertentangan. Yang membedakannya adalah bahwa walaupun, meskipun, sungguh pun, dan sekalipun, yang merupakan konjungsi subordinatif. Selanjutnya, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Contohnya, pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan atau bentuk penghargaan lain. Contoh tersebut memperlihatkan ketidakefektifan kalimat karena ketidakhematan dalam menyampaikan informasi. Contoh tersebut digunakan bentuk yang mirip antara subjek predikat itu pemberian dan diberikan. Setelah penggunaan bentuk yang bersinonim seperti itu menyebabkan kalimat tersebut tidak efektif karena pemborosan kata. Selanjutnya, kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama, atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat menjemuk. Contohnya, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Contoh tersebut memperlihatkan ketidakefektifan kalimat karena kesejajaran bentuk tidak terpenuhi. Jika dianalisis, kalimat tersebut terdiri atas dua klausa, yaitu yang pertama, buku itu dibuat oleh badan usaha, dan kedua, Gramedia yang menerbitkannya. Apabila klausa pertama dianalisis lebih lanjut, tampak bahwa buku itu berfungsi sebagai subjek, dibuat berfungsi sebagai predikat, oleh badan bahasa berfungsi sebagai pelengkap. Sedangkan pada klausa kedua tampak bahwa Gramedia berfungsi sebagai predikat, yang menerbitkannya berfungsi sebagai subjek. Sementara kedua klausa tersebut dihubungkan oleh konjungsi koordinatif dan yang mensyaratkan struktur klausa yang dirangkaikan harus sama. Untuk itu, agar terdapat kesejajaran bentuk dan struktur, kalimat menjemuk di atas harus diperbaiki. Menjadi buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Kalimat tersebut menjadi lebih efektif disebabkan unsur pengisi fungsi predikat dalam kalimat yang sebelumnya tidak sejajar, sedangkan dalam kalimat itu sejajar. Selanjutnya, kalimat partisipal. Kalimat partisipal akhir-akhir ini bentuk kalimat yang berawal dengan verba banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Media massa cetak dan elektronik ikut andil, bahkan berperan besar dalam penyebaran kalimat yang berawal dengan kata kerja. Sekian materi dari saya.